Blackpink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fauzia Aristia dari kelas 2B S1 Keperawatan akan menyajikan video penyuluhan kepada keluarga saya sendiri dengan tema pencegahan virus corona dengan membiasakan cuci tangan yang benar. Berikut yang dapat saya sajikan, semoga bermanfaat. Di sini saya Nur Fauzia Aristia sedang bersama keluarga di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk stay at home. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian dan penjelasan apa itu corona, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya kepada keluarga. Sesuai dengan tugas pendidikan Prokes yang mana memberikan penyuluhan terhadap keluarga tentang pencegahan virus corona. Di sini saya bersama ibu dan ayah saya sebagai kameramennya sendiri. Untuk ibu, apakah sudah siap untuk menerima materi dari saya? Jadi virus corona adalah virus jenis baru yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan pneumonia akut sampai kematian. Virus corona dapat menular ke siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi ini salah satu yang dijadikan pemerintah untuk kita agar tetap stay at home, jangan keluar rumah, karena begitu bahayanya virus ini bagi manusia. Kalau memang harus keluar rumah, harus social distancing, artinya harus jaga jarak minimal 1 meter. Virus corona ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan sekarang telah menyebar ke beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Jadi penularannya pun sangat cepat, yaitu hanya butuh waktu berapa bulan itu sudah menyebar ke semua negara di dunia termasuk Indonesia. Jadi begitu bahayanya, makanya pemerintah sampai melarang tegas kita untuk keluar rumah. Beraktivitasnya harus di rumah, ibadah di rumah, dan segala aktivitas untuk dilakukan tetap di rumah. Lalu yang kedua adalah gejala dan tandanya. Yang pertama yaitu demam. Demamnya itu lebih dari 38 Celcius. Ini pertama kali dirasakan pada penderita saat tertular oleh penderita COVID-19. Yang pertama dirasakan adalah demam. Itu yang pertama kali. Terus bisa batuk itu ketika virus masuk, kita megang apa yang dipegang sama penderita, terus kita ngecek hidung, terus hidungnya itu terasa gatal karena ada penolakan dari dalam tubuh pada virus ini. Alhamdulillah kalau bersin, tapi kalau tidak bersin maka virusnya masuk ke dalam tenggorokan. Ya, ini yang menyebabkan batuk dan pilek, sakit tenggorokan. Bahkan bisa sampai sesak nafas, pneumonia akut sampai kematian. Tapi jika ingin sembuh, maka kita harus optimis dan melakukan hidup sehat. Insya Allah dengan itu kita bisa sembuh. Lalu selanjutnya adalah penyebab terkena virus corona. Gimana tuh kok bisa terkena virus corona? Jadi virus corona itu penyebarannya dengan menular dari satu ke satunya. Jadi karena itulah kenapa virus corona kok cepat penyebarannya, karena memang dari diri satu ke diri yang lain itu sosialnya itu tinggi, makanya kita sering keluar rumah tanpa memperhatikan apa anjuran dari pemerintah. Pertama penyebabnya yaitu melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19, misalnya berjabat tangan. Nah ini, maka anjuran pemerintah kita untuk di rumah, tidak keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, maka harus pakai masker dan harus social distancing. Kenapa kok harus pakai masker? Karena kalau kita pakai masker, otomatis mulut dan hidung kita tertutup. Jadi kalau kita
ucek-ucek hidung itu virusnya nggak masuk ke dalam. Terus yang kedua, tidak sengaja menghirup atau memegang percikan hasil percikan orang penderita COVID-19. Nah, salah satunya juga dari percikan air liur. Makanya kita kemanapun, habis kemanapun atau mau kemanapun harus cuci tangan setiap saat untuk mematikan virus tersebut. Walaupun habis keluar rumah, kita sampai di rumah, habis beraktivitas di luar, maka sebisa mungkin harus cepat cuci tangan, terus ganti baju, kalau bisa mandi. Itu salah satu pencegahan diri kita untuk menghindari virus corona ini. Lalu cara pencegahannya yang pertama yaitu hindari berpergian ke tempat-tempat yang ramai. Ini sesuai anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, yaitu menjaga diri di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Jikapun harus keluar itu harus menjaga jarak minimal 1 meter. Harus cuci tangan, kalau bisa pakai sarung tangan. Terus memakai masker saat beraktivitas di tempat umum atau ketika sakit. Karena apa? Kalau kita tidak memakai masker, bisa mungkin kita tertular orang yang kena penderita itu tadi. Karena kita tidak ada yang tahu itu tempat habis di. Ini adalah cara pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri kita agar tidak tertular penyakit virus corona ini. Yang pertama adalah hindari berpergian ke tempat-tempat yang ramai, ataupun harus keluar itu harus menjaga jarak minimal 1 meter pada lawan bicara. Kalau bisa tetap di rumah, jangan kemana-mana sesuai anjuran pemerintah untuk stay at home, yaitu kita aktivitas di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan apapun kegiatan di rumah. Sebisa mungkin jangan sampai keluar rumah. Kalau memang harus keluar rumah, harus menggunakan masker. Ketika sakit pun harus memakai masker, karena masker sangatlah penting. Tidak perlu masker kesehatan, masker kain pun tidak masalah. Yang penting bisa melindungi mulut dan hidung kita dari tangan kita ketika kita memegangnya. Lalu yang ketiga adalah rutin mencuci tangan. Nah, dimanapun saat kita merasa habis melakukan sesuatu, itu harus mencuci tangan. Karena dengan cuci tangan kita bisa membunuh virus yang mungkin saja tertular kepada kita. Karena virus tidak nampak, kita hanya bisa mencegah dan membunuh apabila kita merasa sadar, oh ya saya habis. Nah, bagaimanapun itu, mencuci tangan itu adalah salah satu pencegahan yang bisa dilakukan untuk terhindar dari virus ini, agar virus-virus itu mati. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan hewan liar seperti tikus, kecoa, dan apabila terjadi kontak langsung maka harus cuci tangan setelahnya. Lalu yang keenam, langsung cuci pakaian setelah digunakan beraktivitas di luar. Ini tadi seperti yang saya katakan, habis beraktivitas di luar, boleh beraktivitas di luar, tapi agar kita selalu menjaga kebersihan diri kita dari virus-virus itu, maka pakaian yang kita gunakan dari luar harus langsung kita cuci. Jangan sampai kita datang ke rumah, tiduran dulu, nanti baru ke belakang, terus ganti pakaian, itu jangan sampai. Jadi datang harus langsung ganti pakaian, cuci tangan, dan kalau bisa mandi. Yang ketujuh yaitu jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini salah satu yang bisa kita lakukan juga, yaitu jaga kebersihan. Dengan kita menjaga kebersihan, maka diri kita akan selalu terjaga
tidak, yang kelihatannya bersih pun masih saja bisa saja ada virusnya, apalagi tempat yang kotor. Lalu yang kedelapan, merutinkan olahraga dan berjemur setiap jam 10 pagi. Ini juga bisa dilakukan setiap jam 10 pagi untuk berjemur. Ini bisa mematikan virus yang ada di dalam tubuh kita. Baik, materi yang saya sampaikan sudah dari pengertian, lalu gejala, terus cara penularannya dan cara pencegahannya. Apakah ibu sudah paham? Dan apa ibu sudah bisa mengerti? Ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Bisa ngerti. Sudah bisa cara mencuci tangan yang benar? Bisa. Masuk rumah apa di luar? Di luar kan? Di luar. Begitu. Lagi atau belum? Baik, itu keempat materi yang sudah saya sampaikan, dari pengertian, lalu gejala yang ditimbulkan saat terkena virus corona, lalu cara menularnya, terus cara pencegahannya. Untuk pengobatannya, dari tim medis manapun belum bisa untuk memberikan obat pada virus corona ini, jadi hanya bisa mencegahnya. Dari keempat materi tersebut, apakah ibu sudah paham? Ya. Sudah. Masih ada yang dibingungkan? Masih. Apa? Mencuci tangan yang benar itu gimana, Mbak? Oh, cara mencuci tangan yang benar. Nanti saya contohkan ya Bu ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Nanti lanjut di cara mencuci tangan yang benar, karena ibu bertanya bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Ibu diperhatikan ya. Ibu sebelah sini. Basahi dulu tangannya. Terus matikan, ambil sabun secukupnya. Telapak tangannya, terus jempol, terus punggung tangan, terus sela-sela, terus kuku. Nyalakan keran lagi dan bilas sampai bersih. Jangan sampai ada sabun yang tersisa, karena itu sangat bahaya kalau sampai kita makan dan sabunnya masih ada. Matikan dan keringkan. Bu sudah paham? Bisa diulangi lagi. Ya, basahi, dimatikan, ambil sabun secukupnya, ya, telapak tangan, terus jempolnya, terus punggung-punggung, ya, sela-sela, terus jarinya. Sudah dibilas. Matikan dan keringkan. Bu sudah paham? Ya. Oke. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Ibu, caranya seperti ini ya.
Ini pakai masker kain karena memang masker kesehatan sangat langka dan harganya mahal, jadi saya pakai yang ada. Ini biasa ditali. Ini yang model hijab. Lalu yang atas ditali juga. Ini menutupi hidung dan mulut. Jadi jangan hanya mulut saja atau mungkin hidung saja. Seperti ini, yang atas mengikuti bentuk hidung dan yang bawah sampai menutupi dagu. Gimana Ibu? Paham? Saya ajarkan. Ini itu sampai kencang menutupi hidung dan dagu. Ibu paham? Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sajikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.